Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya dengan situasi yang berbeda. Sekarang kita memasuki new normal, di mana kehidupan kita harus normal kembali dengan mengikuti protokol penanggulangan COVID-19. Teman-teman, di sini ada tempat terapi saya, di mana setiap hari kita ada banyak pasien yang kita obatin. Teknik terapi kita agak sedikit berbeda. Kalau dulu tidak pakai perlengkapan, tidak pakai masker, kita sekarang pakai perlengkapan, pakai masker. Kemudian diupayakan sentuhan tidak terlalu banyak. Untuk kasus-kasus tertentu, saya kasih contoh adalah kasus keseimbangan dan kasus lambung. Kasus-kasus saraf keseimbangan itu biasa terjadi untuk ibu-ibu yang sudah menopause, di mana yang terjadi adalah perubahan hormon estrogen yang ada di dalam pasien yang mempengaruhi perubahan kelistrikan otak, sehingga ada satu waktu kehilangan keseimbangan, kehilangan kemampuan untuk menyetabilkan diri. Tapi ada pula selain dari hormon, kasus keseimbangan terjadi karena kondisi asam lambung. Nah, keseimbangan berpengaruh terhadap ritme jantung, karena ritme jantung sendiri dengan kondisi suplai listrik yang dari otak masuk ke dalam jantung tidak stabil, itu berpengaruh terhadap letupan energi listrik yang ada di dalam jantung itu sendiri. Apa yang kita lakukan sebagai terapis yaitu melakukan sistem regenerasi di dalam saraf. Kita mengaktifasi gelombang yang ada di dalam tubuh terapis, kemudian ditransformasi ke pasien. Sistem gelombang yang bertransformasi ke pasien itu mampu mengisi area kekosongan yang ada di dalam saraf. Area kekosongan itu berupa apa? Berupa saraf, berupa gelombang listrik yang ada di dalam sarafnya sendiri. Sehingga ketika kita melakukan transfer energi, kepadatan energi dari terapis mampu mengisi kekosongan energi yang ada di dalam pasien. Itu yang terjadi di dalam saraf. Sehingga ketika kita terapi pasien, ada gelombang padat yang mengalir dari energi yang terlatih lewat latihan, seperti yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya, bahwa energi yang ditransformasi oleh terapis dari hasil latihan memperbaiki dan meregenerasi sistem sel, memadatkan saraf, memperbaiki denyut saraf, dan memperbaiki tekanan oksigen serta peredaran darah di dalam saraf si pasien. Ketika terjadi itu, maka akan terjadi keseimbangan di dalam saraf pasien dan akan menggerakkan ritme jantung dengan lebih stabil. Kita akan melakukan transformasi energi melalui hipotalamus, kemudian melalui talamus, kemudian kita meningkatkan sistem ritme jantung. Seperti ini di gelombang dialirkan. Ibu karang aliran mana? Ayah getaran. Nah, jadi pasien merasakan getaran yang kita transformasi. Getaran ini adalah gelombang padat kita yang dimasukkan ke dalam pasien. Kemudian setelah ini cukup, maka aliran berikutnya kita alirkan ke tulang punggung. Tulang punggung sebagai kesatuan saraf mengalir sebagai salah satu sumber daripada sistem aliran listrik di dalam tubuh. Sehingga ketika kita transformasi energi di tulang punggung, yang diharapkan adalah membantu kestabilan metabolisme. Nah, dari tulang punggung kita penuhi dengan energi, kita padatkan, kita lecutkan, sehingga terjadi lecutan-lecutan energi yang besar, yang teratur. Diharapkan dia melecut sistem susun sumsum dengan teratur. Nah, nanti efek terhadap pasien adalah keseimbangan yang terjadi di jantung. Kita coba. Ini bisa ditempel atau tidak ditempel? Oke, kita coba. Ibu ayah aliran anak? Oh, ibu langsung keringetan. Ya, bukan karena ibu nggak mandi, tapi karena ibu dialirkan energi. Ibu udah mandi dan sudah bilang. Nah, ini sering sakit ya bu ya. Sekarang terasa lebih sakit atau lebih enakan? Nah, transformasi energi yang singkat. Kenapa bisa singkat? Karena kita bisa menitipkan sistem satelit energi di pasien. Saya transformasi energi, kemudian saya program energinya. Ketika saya lepas, energi itu tetap berjalan di pasien.
sehingga saya bisa kontrol dari tempat yang jauh. Loh kok bisa? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya tentang terapis dan menyimpan energi di pasien. Saya alirkan energinya. Nah, apa yang dirasakan oleh pasien adalah getaran, ya Bu ya? Ibu ngerasakan getaran kan? Terus otot yang tadinya kram enakan nggak? Nah, ototnya menjadi lebih longgar, padahal sangat kesulitan. Nah, kemudian dari sini dari tulang punggung, kemudian hipotalamus, talamus, tulang punggung, jantung, kita akan beralih ke lambung. Untuk usia ibu berapa? Untuk usia di atas 40 atau 45 perempuan, biasanya terjadi ketidakseimbangan hormonal. Karena itu saya selalu, walaupun ibu sudah menopause, selalu memberikan terapi untuk hormon. Karena hormon estrogen tidak hilang, dan ketidakseimbangan hormon estrogen berpengaruh terhadap sistem stimulasi pencernaan dan asam lambung. Karena itu, setiap terapi saya selalu menerapi keseimbangan hormon untuk perempuan sehingga asam lambung bisa teratasi. Kita coba. Ini sistem terapinya, getarannya ditransformasi ke pasien. Dengan meregenerasi sistem lambung, yang diharapkan adalah ritme jantung lebih teratur dan stamina pasien lebih meningkat. Itu. Kemudian karena ibu ada sedikit pengapuran di sini supaya sakit, maka kita juga harus dihangatkan. Nah, proses ini kita pasangin satelit energi, kita lepas, dia akan berjalan terus, nanti disambung dengan air yang kita transfer. Jadi saya menyisipin energi di sini, air nanti yang dibawa ke rumah melanjutkan sistem terapinya. Oke, saya terapi. Seperti ini saya alirkan, saya pola, saya visualisasikan bahwa energi saya masuk. Oke, kembali lagi ke kepala untuk menstimulasi semuanya. Satukan apa yang kita terapi energinya, kita sisipin sedikit energinya di tubuh pasien. Alirkan, visualisasikan energi kita mengalir dan meregenerasi pasien. Kemudian air. Air adalah media di mana saya menyimpan, karena ibu datangnya seminggu sekali, maka dalam seminggu itu harus diterapi. Jadi air adalah media charger untuk si pasien untuk menggerakkan satelit energi yang sudah dipasangkan di pasien tadi. Maka ketika kita menerapi air seperti ini, saya visualisasikan energi saya masuk ke dalam air. Nanti pasien berapa banyak minumnya? Paling sedikit 2 botol. Kemudian ada yang disuruh mandi untuk memperkuat sistem energi luar. Nah seperti ini, nanti ibu minum airnya. Nah itu nanti si air itu berfungsi sebagai pengganti terapi. Karena kalau tidak ada air, ibu harus datang berulang-ulang setiap hari. Waktu kasihan, maka saya ganti terapinya lewat recharger yang dari air. Airnya harus air khusus. Air Atera 27 adalah air yang kita produksi sendiri dengan ketentuan khusus. Nanti saya terangkan di video berikutnya. Demikian teman-teman, semoga berbahagia, semoga menjadi bermanfaat. Tempat praktek kita di Jalan Subang Raya nomor 27, 29, dan Bojong Koring atas nomor 42C. Klik MTHI Manajemen Terapi Holistik Indonesia di Facebook, klik Asodi Koridin di YouTube, subscribe and share. Terima kasih, salam energi, salam sehat.